Halo semua, balik lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Setelah dari kemarin kita membahas berbagai macam liburan yang berujung petaka, kali ini kita akan membahas kelakuan seorang ayah tiri yang sangat di luar Nurul Arifin. Bukan cuma sekedar hidup enak dengan anak tirinya saja, si penjahat kelamin bernama John ini punya kebiasaan berburu dan menculik para kelenjar BO sebagai pemuas hasrat jiwa psikopatnya. Film ini berjudul Daddy's Girl tahun 2018. Sekali lagi buat yang selalu nanya judul Daddy's Girl, gas! Cerita berawal dari suasana sebuah rumah di pinggiran kota yang memiliki ruangan dengan aroma anjir amis yang menyengat. Sementara di ruangan lainnya seorang wanita bernama Zoe sedang mengalami depresi akibat sudah gak kuat hidup berdua dengan ayah tirinya. Karena setelah kematian ibunya 2 tahun yang lalu, ayah tiri Zoe punya kebiasaan aneh dan mengerikan. Bahkan bukan cuma itu saja, si ayah tiri selalu menyodoknya setiap hari dengan durasi dan ritme genjot yang gak ngotak. Love you, Daddy. Joey kini merasa bersalah akan dosa jadah meskipun indah yang sudah lama ia jalani bersama sang ayah. Maka dari itulah, Joey milih bundir daripada terus-terusan nabung dosa. Kemudian kita mundur ke beberapa waktu sebelumnya, ketika Zoe sedang happy-happynya menjalani hidup bersama ayah tirinya yang bernama John, di mana setiap malam Jumat mereka berburu para KWSBO untuk dijadikan pelampiasan John yang punya kebiasaan aneh. Ketika John sudah menemukan target, Zoe langsung melobi kewes bertarif gocap asal utah ini agar mau ikut ke rumahnya. Zoe pun sudah biasa mengakui John sebagai temannya yang memiliki belalai kekar dan mampu bertahan dari Isya sampai imsak. Mendengar spek pelanggannya yang di atas rata-rata, wanita bernama Stacy ini langsung gas untuk menyerahkan bibir berdirinya. Setibanya di rumah John, Stacy yang terlihat happy akan dibawa ke sebuah kamar khusus tempat John melakukan hobi anehnya selama ini. Dan karena Zoe sudah melakukan tugasnya, John menyuruh si anak tiri untuk meninggalkan mereka berdua. Stacy auto kaget karena menyangka John adalah seorang psikopat yang doyan adu songkol dengan mode kekerasan. Sementara Zoe memilih pergi daripada mendengar penderitaan seorang kewes seperti dirinya. Di keesokan harinya, kita beralih kepada seorang pria tampon bernama Scott yang merupakan polisi teladan di kota kecil ini. Tak lama kemudian, ia bertemu wanita bernama Jenny yang jauh-jauh dari kampung untuk mencari kerja sebagai bartender. Sebagai polisi budiman, Scott pun memberikan tumpangan di tengah kesibukannya yang sedang menyelidiki banyaknya kasus para kewes yang menghilang di kota ini. Oh no, it's just a part of my work. You're a cop? Cops don't like drifters. Don't worry, my hands are staying right here on the wheel. Scott berusaha tetap ramah meskipun sikap Jenny begitu dingin plus irit ngomong. Padahal ia cuma ingin mengingatkan untuk selalu berhati-hati jika mau tinggal di kota ini. Udah mah nebeng, sombong pula. Kembali kepada Stacy yang sudah rangsak dengan celengannya yang jebleh akibat kebrutalan John semalam. Di saat itu pula, Zoe menyiapkan sebuah tools ke alam baka, kali aja Stacy mau bundir. Lalu Zoe berkata bahwa kebrutalan John gak bisa ia hentikan. Maka dari itulah, Zoe menawarkan kematian kepada Stacy daripada terus menderita seperti ini. Please, no more. Twice I wish I had. John benar-benar murka karena mainannya sudah tewas dengan pose mirip jemuran. Ia pun merasa yakin jika semua ini pasti perbuatan Zoe. Zoe pun mengakui perbuatannya, karena seperti yang selalu dikatakan John, lebih baik membunuh daripada membiarkan penderitaan seseorang. Meskipun omongan Zoe benar, John kesal karena ia belum puas beradu songkol dengan Stacy. It's hard time you learn. Singkat cerita, sebagai hukuman John menyuruh Joey untuk mulai belajar mengurus jasad dari perbuatan mereka.
Zoe katanya tidak membunuh Stacy, melainkan Stacy sendirilah yang memutuskan untuk bundir. Namun seperti apapun penjelasan Zoe, John tetap bangga dan semakin lope kepada anak tirinya ini. Di hari berikutnya, Scott sedang pusing karena belum mendapatkan petunjuk akan kasus yang ia selidiki. Tak lama kemudian, temannya meminta Scott untuk menyelidiki seorang ibu-ibu yang sedang terjerat kasus ujaran kebencian. Oh yeah, at least a third. Di tengah kesibukan Scott mengayomi masyarakat, datanglah dua bocah dajal yang ujuk-ujuk ngempesin ban mobil Scott. Well, I hope so, Deputy. Melihat ban mobil yang sudah kempes, Scott bingung karena ia tidak membawa ban serep. Kemudian Scott mencari bantuan, kali aja ada kang bengkel di sekitaran sini. Dan sungguh tak disangka, ia menemukan bengkel Jaya Abadi yang merupakan usaha John selama ini. Halo semua, Burger Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang masih anteng mengikuti channel ini. Cerita berawal dari suasana sebuah rumah di pinggiran kota yang memiliki ruang. John jelas kaget melihat anggota polisi mendatangi bengkelnya. Akan tetapi ia berusaha tetap tenang saat melayani Scott yang katanya ingin menderek mobil. No need. Kepo akan tato gedong di tangan si mekanik, John mengatakan jika ia adalah mantan tentara yang pernah bertugas di Somalia Kulon. Mendengar cerita John, Scott pun mengaku bahwa ia juga pernah menjadi polisi militer di negara itu. Obrolan para mantan tentara ini pun akhirnya membuat mereka menjadi akrab. Meskipun Scott tidak tahu alasan John yang kini beralih profesi menjadi kang bengkel. Setelah membantu Pak Polisi, John jajan jebakan binatang untuk ia pasang di sekitar rumah. Karena setelah pertemuannya dengan Scott, ia khawatir perbuatannya selama ini terendus oleh kepolisian. John mengingatkan Joey bahwa mulai dari sekarang mereka harus hati-hati kalau berjalan. Terlebih harga Iron Dome terlalu mahal, jadi ia beli jebakan ini saja untuk melindungi rumah mereka. Tak lupa juga ia menyuruh Joey untuk segera mandi, karena nanti malam ia akan berburu kewes lagi. Joey terlihat khawatir karena John memilih bar yang tak jauh dari kantor polisi. Tapi karena John kekeh dan malah bikin bete, Joey akan nambah minuman saja ke si bartender yang ternyata adalah Jenny. Terlihat Jenny pun sedang sibuk melayani Om Burik yang begitu ngiler saat melihat cangcut offset. How much I gotta tip you? Aksi Jenny yang pemberani tentu saja membuat Zoe kagum. Tidak seperti dirinya yang memilih pasrah dan bertahan hidup bersama penjahat kelamin. Enak sih. Lalu di tengah perkenalan mereka, Zoe melihat John sudah mendapatkan bangsanya. Meet Annie. It depends what kind of party you like. New girl? Meskipun sudah dapat kewes dengan dandanan dukun glowing, John masih saja ngiler melihat kenyalnya body Jenny. Jennifer Lepos Wanita bernama Annie jelas cembokur karena pelanggannya malah melirik lapak lain. Lalu tanpa berlama-lama John dan Joey membawa Annie si kewes BO ke rumah mereka. Annie terlihat happy karena merasa selain akan disodok AA John, ia akan mendapat bayaran gede. Padahal ia tidak tahu, John adalah psikopat, pecinta teriakan dan penderitaan para kewes sewaan. Setibanya di depan kamar khusus, John seperti biasa menyuruh para korbannya untuk menutup mata. Karena dengan cara ini ia bisa leluasa mengurung korban dan mempersiapkan peralatan psikopatnya dulu. I bet you ain't ever partied like this. Setelah Annie lemas oleh tegangan listrik, kini tinggal belalai kekar John yang beraksi. Sementara Joey gak bisa berbuat banyak melihat kelainan ayah tirinya yang sudah menelan korban sebanyak 40 orang. Looking like some Go all night. No, please. Di sisi lain, Scott jadi teringat dengan masa lalunya yang seorang tentara setelah perkenalannya dengan John. Lalu dari berkas kesatuannya dulu, ia menemukan harddisk yang berisi data rahasia para tentara. Dan sungguh tak disangka, ia menemukan riwayat John yang pernah terlibat kasus penculikan dan penyiksaan warga sipil. Hingga di keesokan harinya, Scott dan temannya tahu banyak tentang John yang pernah menjalani hukuman militer. Termasuk pernikahan John dengan seorang janda anak satu, yang menurut berita 2 tahun setelah pernikahannya itu, istri John depresi
depresi dan berakhir dengan bundir. Married some local girl and then just of her daughter. See what name she registered. Looks like police work runs in the family. Kembali kepada Zoe yang sudah merasa gak betah hidup bersama ayah tirinya. Di saat itu pula, John mengingatkan Zoe untuk jangan mengganggu mainannya lagi seperti kemarin. Kemudian John lanjut merawat si Annie yang kini sudah babak belur jebleh sebagai persiapan peraduk songkolan nanti malam yang akan lebih epik. So cool to try that once. Might hurt a little. Tak tega melihat penderitaan Annie, Zoe bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Zoe kini dihadapkan dengan dua pilihan antara bundir atau menghabisi John. Namun setelah pikirannya baku hantam, ia akhirnya memilih untuk menghabisi ayah tirinya saja. John seolah tak percaya Zoe yang selama ini membantunya berubah jadi superhero seperti ini. Terlihat Annie pun merasa lega karena menganggap celengannya yang sudah menganga kini bisa beristirahat dengan tenang. Rupanya Zoe tak cukup berani menghabisi orang yang selama ini menafkahinya. Ia pun lanjut menawarkan tiket ke alam baka kepada Annie daripada terus-terusan menderita seperti ini. The hell with both of you. Listen to me. Zoe berkata inilah waktunya Annie untuk membuat keputusan. Mending meninggoy, apa terus-terusan dilokyur sama si John? Ternyata Annie milih disiksa di akhirat daripada disiksa nikmat di dunia. Annie si kelenjar BO pun akhirnya tewas setelah menelan pelor yang menembus kepalanya. Singkat cerita, John akan membuang pistol yang sudah hampir membuatnya pindah alam. John sih sebenarnya kesal kepada Zoe, akan tetapi rasa cintanya yang begitu besar membuat John selalu memaafkan anak tirinya itu. Setelah membuang satu-satunya pistol di rumahnya, John lanjut untuk mengunboxing tubuh Annie menjadi potongan kecil agar mudah ia buang. Kesibukan si Papa Tere tentu saja membuat Zoe terganggu. Pikirannya pun semakin kacau akibat rasa bersalah terhadap para korban John. Tak tega melihat kondisi Zoe, John merawatnya terlebih dulu sebelum membuang jasad Annie. Terlihat John pun prihatin mengingat belakangan ini Zoe sudah jarang makan dan kebanyakan bengong. Sikap John inilah yang membuat Zoe lagi dan lagi terjebak di kehidupan John yang mengerikan. I could come with you at least. Singkat cerita, mereka menikmati kebersamaan dengan berbelanja kebutuhan dapur layaknya suami istri. Lalu tak lama kemudian, Scott yang kebetulan berada di sini melihat keberadaan Zoe. Scott pun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu apa yang menyebabkan ibunya Zoe sampai nekat bundir. Lalu ia mengawali rencananya dengan menyebutkan nama Zoe yang sebenarnya adalah Chloe. Tapi sayang, Zoe berbohong bahwa Scott sudah salah orang. This little girl, honey. I can help you. Scott sadar bahwa Zoe yang sudah merubah namanya sedang menutupi sesuatu dari kepolisian. Sementara kejadian tadi membuat John kini semakin khawatir, takut kebersamaannya bersama Zoe akan berakhir. Lalu Zoe meminta John untuk jangan marah karena ia tidak ngomong yang aneh-aneh kepada polisi itu. Dan sebagai hadiah darinya, Zoe mengajak John untuk berburu kewes lagi nanti malam. Singkat cerita, Zoe dan John menargetkan Jenny untuk mereka jadikan korban selanjutnya. Dan karena mereka sudah saling kenal, Jenny pun bisa dengan mudah mereka ajak ketemuan. Bahkan dengan minuman abok dan rayuan kadal John si penjahat kelamin, mereka bisa semakin akrab. Lalu tiba saatnya John menaburkan serbuk bius untuk Jenny si gemoy tapi lingas yang dari tadi sulit ia taklukkan. Uno, do it.
Zoe dan John tidak sadar bahwa Scott si polisi sedang membuntuti mereka. Namun sejauh ini rencana mereka berhasil menjebak Jenny yang ternyata sudah biasa membawa pistol. Selang beberapa saat, seperti biasa John motoin calon korbannya untuk ia jadikan kenang-kenangan. Tapi karena Jenny belum sadar juga, Zoe akan menyadarkannya dengan metode cocol asbak. Zoe, it's over. I can play games too. We had a hell of a time. Di tengah penderitaan Jenny, Scott kini sudah tiba di halaman rumah. Namun ia tidak tahu bahwa di pekarangan rumah John sudah terpasang sebuah jebakan. Ketika Scott sedang aduh-aduhan kena jebakan, John menjelaskan bahwa dirinya adalah pemburu para kewes yang selalu ngerentalin celengan. Ia pun berharap perbuatannya bisa melenyapkan sampah masyarakat tersebut khususnya di kota ini. We're the kind of goddamn pest. Seems to me you just like watching things die. Kedatangan Scott seolah menjadi harapan bagi Zoe untuk bisa terbebas dari cengkeraman John. Tapi sayang, si bebel John memergoki Zoe yang sedang menyelamatkan Scott. Di saat itu pula, Jenny berusaha melepaskan borgol menggunakan suweng kawat murahannya. Well, that happened. Melihat Jenny sudah menghilang, John semakin emosi kepada Zoe. Lalu ia langsung mencari Jenny yang sepertinya masih berada di sekitaran rumah. You must be somewhere around here. Di tengah pelarian Jenny, Zoe meminta maaf dan menceritakan penderitaannya selama ini. Tapi tak lama kemudian, John memerintahkan Zoe untuk turut memburu Jenny. Mendengar perintah tersebut, Scott yang tak berdaya menyuruh Zoe untuk mengambil alih perjuangannya selama ini. John merasa bangga karena menganggap Zoe masih berpihak kepadanya. Lalu ia berkata jika semua ini adalah bukti rasa cinta seorang anak kepada ayahnya. You're not my dad. Kembali ke scene awal ketika Zoe masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Terlebih kini ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah menghabisi John sang psikopat. Pistol yang ternyata gak berpeluru membuat Zoe sadar bahwa ia harus melanjutkan hidup. Lalu ia berusaha menebus kesalahannya selama ini dengan menghabisi om-om hidung loreng yang berkelakuan seperti John. I want you to understand this. Dari awal film kita diperlihatkan akan keadaan bingung yang dirasakan oleh Zoe. Sepintas memang terlihat mudah bagi Zoe untuk kabur dari John. Cuma karena Zoe masih lemah dan hidup dicekoki kenikmatan, ia terus terbuai dan semakin tenggelam dalam cengkraman John. Namun seiring berjalannya waktu, Zoe sadar dibarengi keberaniannya yang mulai tumbuh. Hingga ia pun berhasil menghabisi John si predator sempak dan menjadi pelindung bagi para kewes yang lemah. Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Jangan lupa mampir ke channel yang pertama ya. Terima kasih dan sampai jumpa. We're broken, it's tragic, we're not